Mereka ambil di sini tuh banyak dikombinasikan lagi sama, jadi naik satu lantai ada. Nah, untuk dari sini nggak terlalu banyak. Nah, kalau kita pertama kali masuk, kesannya adalah hal yang spesial lagi dari rumah ini. Nah, salah satu keunikan lagi dari rumah contoh ini, halo teman-teman semua, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Juara Momora SBY dengan saya Joshua Jedit. Ya, episode kali ini adalah episode yang spesial. Kenapa? Karena saya kesini 2 kali ya. Jadi kemarin sih yang saya kesini ini ruame, gitu ya. Sekarang ini pagi teman-teman, jam 9 kurang ya. Bayangin untuk teman-teman semua, jadi rela bangun pagi untuk ke Citraland Northwest Park. Ya, jadi ini adalah salah satu hot project baru di Surabaya Barat teman-teman. Jadi Northwest itu kan barat laut ya. Jadi untuk teman-teman yang domisili barat dan domisili utara, Surabaya Barat dan Surabaya Utara, pilihan ini adalah pilihan yang cocok untuk teman-teman. Apalagi kalau teman-teman memprioritaskan kayak lingkungan, terus fasilitas, terus fasad depan yang cantik. Nah, Citraland Northwest Park ini adalah salah satu jawaban ya teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat sendiri lokasinya ini ada di daerah Pakal ya teman-teman ya. Dekatnya kemana? Dekatnya ke Food Junction ya, sekitar 10 menitan dari sini. Itu dekat Food Junction daerah Manuan. Terus ke Jiwok ya, tempatnya makanan dua-duanya itu tadi. Itu juga sekitar 15 menitan. Terus ke daerah PTC National Hospital, terus ke daerah HR Muhammad dan Maijen ya sekitar 20 menitan teman-teman. Jadi masih terhitung dekat gitu ya. Apalagi jalan menuju akses ke sana itu bukan jalan kecil-kecil tapi jalan yang sudah gede teman-teman. Minimal row-nya kalau kita masuk ke Citraland itu at least 10 meter untuk satu jalan itu ada gitu. Jadi kalau 2 ya 20 meter, kelihatan besar dan bisa dipakai untuk 2-3 mobil papasan gitu ya. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Northwest Park. Kalau teman-teman tahu Northwest Park ini sudah ada beberapa klaster ya, nggak cuman di Northwest Park aja, tapi ada Northwest Lake, ada Northwest Central dan lain-lain yang mulai berkembang teman-teman ya. Kan area klaster ini sudah banyak komersial areanya. Waktu 2020 jadi kesini sudah dibangun beberapa dan belum beroperasi ya. Tapi sekarang sudah 2022 banyak yang sudah buka toko di sana gitu ya. Jadi area komersialnya sudah mulai hidup gitu ya. Apalagi lingkungannya asli cantik kayak gini. Nah, untuk stok baru di Northwest Park ini teman-teman, ini ada sekitar 5 ukuran ya. Ada yang 5x10, 5x11, 5x15, 6x12 dan 6x15. Jadi beragam teman-teman. Oke, nah di rumah contoh yang nanti kita akan masuk ke 2 rumah contoh. Di belakang Jedit ini ukurannya 5x10, tapi bisa kita lihat dari depan ya. Kelihatan gede ya, kelihatan tinggi ya. Fasadnya ini bagus banget dan sangat jarang untuk rumah-rumah yang minimalis kayak gini. Pakainya atapnya kayak pelana gitu ya. Dan kalau kita lihat dari depan kayak banyak aksen geometrisnya ya. Jadi ada pelananya, terus ada kayak persegi. Aksen geometrisnya itu banyak banget teman-teman. Oke, kita bahas lingkungannya dulu. Nah, nanti row jalannya kira-kira juga hampir sama seperti ini teman-teman. Ini sekitar 9-10 meteran ada ya. Ya 9 meteran lah. Bisa untuk 3 mobil. Kalau teman-teman lihat ke sebelah kanan, kanan, Dadadadada. Nah, ini ada 2 mobil jejer teman-teman. Ya, sebagai pembuktian. Jadi 2 mobil jejer ini adalah bukti kalau bisa dipakai untuk 3 mobil. Jadi kita lewat di tengahnya masih bisa banyak. Oke. Nah, untuk lingkungannya sudah cantik ya. Kita nggak usah tanyakan lagi Citraland kalau bikin perumahan kayak apa, kalau bikin klaster kayak apa, pasti sudah cantik, pasti sudah hijau. Dan listriknya underground, jadi kelihatannya lebih rapi untuk lingkungannya gitu teman-teman ya. Oke, yuk sekarang langsung aja kita masuk ke area carportnya. Oke, kita masuk ke area carport teman-teman. Let's go. Jadi ini carportnya. Ini ukuran 5x10 ya. Jadi luas tanahnya 50 meter persegi dan luas bangunannya 68 ya. Ini adalah speknya rumah contohnya. Luas bangunannya 68, 2 lantai gitu ya. Nah, kita masuk area carport sebelah sini. Ini naik dari jalan ya, sekitar 20-30 sentian. Jadi masih oke teman-teman. Terus ini cukup untuk 1 mobil ya carportnya. Untuk 1 mobil. Nah, di sebelah carport ini teman-teman, ini ada space tanah lagi ya yang dipakai untuk ya operasional air. Sanyu bisa taruh di sana. Ini ada semacam kayak box gitu, sudah pakai beton cor-coran. Terus di situ ada meteran air, ada tandon air juga dan sudah dapat hijau-hijauan. Nah, kalau untuk developer yang besar kayak gini, kayak Citraland, Pakuwon, terus kayak Jayaland, nah
kemungkinan besar fasadnya ini nggak bisa dirubah teman-teman. Jadi ya wis seperti ini, kita tinggal explore di dalamnya gitu ya, tergantung ukurannya kita. Kalau ukurannya panjang dan di belakang masih ada sisa tanah, kita bisa explore di sana. Tapi kalau sudah fix tanahnya compact ya, kita perlu berpikir lagi gitu ya, supaya semua di sini berfungsi dengan sempurna. Oke, yuk kita ke area sini. Jadi ini area depan rumahnya teman-teman ya, warnanya juga nggak banyak terlalu mencolok, standar gitu ya, pakai warna coklat tua. Kalau di pintu ini warnanya coklat serat kayu gitu ya. Nah ini ada 2 pintu teman-teman, di ini yang coklat pintu utama, dan pintu yang warna hitam. Jadi pintu yang warna hitam ini tembusnya ke kamar mandi ya, jadi agak sedikit unik dan berbeda. Baru pertama kali aku nemu yang langsung ke kamar mandi. Jadi mungkin fungsinya untuk service area dan operasional yang ada di luar. Jadi kalau misalkan kita mau cuci mobil, kerannya bisa dari kamar mandi ini. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita sudah masuk di area rumahnya teman-teman. Nah ini kebetulan rumah contohnya sudah di interior ya, jadi benar-benar kelihatan pandangannya nanti teman-teman, penempatan furniturnya seperti apa. Oke, nah mereka ambil di sini tuh banyak Scandinavian-nya teman-teman ya, banyak aksen kayunya, banyak aksen coklatnya, dan ada industrialnya sedikit ya di warna abu-abu ini, kayak semacam unfinished gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah wallpaper teman-teman, warna abu-abu ini ya. Jadi dikombinasikan lagi sama backdrop kayunya gitu ya. Wall dekornya ini bagus juga. Oke, nah ini adalah ruangan pertama di lantai bawah, ruang tamu dan ruang keluarga ya, karena ukurannya 5x10. Jadi ini open space ya, nggak banyak sekatnya, langsung bahkan menuju ke area belakang sebelah sana. Jadi belakang saya nanti ada sekitar semi outdoor gitu ya. Nah ini ukurannya besar teman-teman, sekitar berapa ya? 4 meteran. Betul, 4 meter kali 5 meteran gitu temen ya. Jadi ini full. Terus ceilingnya dibedakan jadi 2 ya. Untuk area yang foyer ruang tamu ini lebih tinggi, sekitar 3,5 meteran ada. Cuman kalau ke bawah, semakin ke bawah sini agak rendah ya. Ini 2,5 meter gitu ya. Jadi benar-benar nggak terlalu tinggi. Kan gini aja udah mentok gitu ya. Nah ini salah satu tips juga untuk teman-teman, nggak usah banyak sekat dan langsung disambung gitu ya antara ruang keluarga, ruang tamu dan ruang makan, sehingga kalau kita butuh tempat untuk berkumpul, orangnya agak banyak, nah itu bisa langsung di area sini. Oke, nah di depan ini ada untuk area TV ya. Terus nggak terlalu banyak mainan-mainan yang aneh-aneh gitu kan, karena mungkin aksesorisnya untuk yang di area sini sudah banyak patternnya, sudah ada garis-garisnya, terus ada pernak-perniknya kayak gitu. Terus bunganya juga kayak semacam bunga-bungaan gini juga banyak. Jadi di area depan ini banyak polosnya. Nah ini adalah salah satu tips teman-teman di bawah sini. Nah ini adalah gudang mini ya. Oke, nah ini lumayan gede loh, di bawah tangga teman-teman. Jadi benar-benar kayak biasanya di bawah tangga itu kan kosong ya, terus belum diisi apa-apa rumah contohnya. Nah ini sudah benar-benar dimanfaatkan supaya dapat gudang kecil gitu ya. Oke, yuk kita ke sebelah kanan. Ini adalah area dapur ya. Area dapurnya cukup, nggak terlalu besar juga gitu ya. Cuman di sini sudah disediakan jendela yang bisa dibuka, jadi udara untuk kita masak, karena ini kan ceilingnya pendek ya, 2,5. Jadi bisa kita buka sehingga udaranya bisa langsung keluar. Ini letter L, terus mereka pakai warna di sini kebanyakan abu-abu ya. Jadi kesannya industrialnya lebih banyak daripada Scandinavian-nya gitu ya. Betul. Nah di top table-nya ini juga mereka pakai semacam kayak HPL gitu. Ini bukan granit atau bukan marmer ya, jadi HPL, tapi motifnya kayak batu-batuan gitu. Jadi tetap masuk, tetap oke. Terus warnanya juga nggak terlalu banyak karena di sini sudah ada motif batu yang krenyel-krenyel gitu ya, maksudnya sudah banyak pattern batunya. Mereka ambil banyak polos di area atas dan bawah. Nah ini juga salah satu unik juga teman-teman, kabinetnya nggak nempel di tanah ya, jadi menggantung di atas top table-nya gitu. Jadi satu. Jadi bawah ini masih ada space lagi untuk nyimpan barang gitu ya. Oke, yuk kita ke lantai. Oh, sebelah sana dulu ya. Ini ada. Jadi di rumah ini teman-teman, meskipun 5x10 ada 3 kamar tidur dan ada 2 kamar mandi. Nah, di area lantai 1 ini benar-benar full untuk area kita general lah ya, mau makan, mau menerima tamu, mau kumpul keluarga di bawah. Tapi kamarnya nanti di atas semua. Ada 3 kamar tidur. Jadi
menurutku untuk ukuran 5x10 sangat bagus ya. Soalnya jarang-jarang gitu loh. 5x10 biasanya kan 2 kamar. Ini 3 dan lumayan besar-besar. Oke, kita sekarang lagi ada di kamar mandinya. Kamar mandinya ini juga super clean ya. Mereka pakai granitnya ini abu-abu. Jadi enak gitu rasanya. Terus lumayan besar juga. Nah, ini tadi yang nyambung ke area depan teman-teman pintunya. Ya. Jadi kalau kita perlu operasional untuk cuci mobil atau apa, kita bisa pakai keran dari situ. Nah, di sini ada shower, ada wastafel, dan juga ada kloset duduk. Terus juga disediakan kaca. Jadi untuk interiornya sudah pas menurutku, nggak terlalu berlebihan dan nggak terlalu kurang juga. Semuanya pas, bahkan sudah ada gantungan bajunya, sudah ada tirainya, gitu ya, pas banget. Nah, di rumah contoh ini bukan berarti kalau bolong kayak gini nggak ada pintunya teman-teman ya. Nanti ada pintunya. Tapi karena ini rumah contoh, kebanyakan mereka nggak pakai pintu supaya nggak pokoknya lebih sederhana lah kita masuknya gitu ya. Yuk kita naik ke lantai 2, let's go. Nah, untuk di lantai 2 sendiri teman-teman, kita bisa bilang ini bukan lantai 2 ya, tapi split level ya. Jadi naik 1 lantai ada 2 kamar, naik 1 lantai lagi ada 1 kamar dan ada kamar mandinya ya. Jadi kamar mandinya ada di lantai ketiga gitu ya, tapi naiknya nggak seberapa jauh. Untuk area tangga sendiri teman-teman, meskipun ukurannya 5x10 tapi dapat lega ya. Bukan sing sempit terus ngelewati kayak lorong gitu, enggak. Jadi tetap ada space yang cukup dan ceiling yang tinggi sehingga rumahnya tetap kelihatan lebih gede gitu ya. Oke, kita masuk ke kamar yang pertama. Nah, ini di area lantai yang kedua ya, split level ya. Nah, untuk dari sini nggak terlalu banyak mainan-mainan ya teman-teman. Jadi minimalis, warnanya abu-abu dan coklat dan hijau. Terus sudah ada stop kontaknya standar ya, stop kontaknya. Terus kasurnya juga single, jadi karena kamarnya 3 nggak bisa besar-besar kasurnya, jadi single sebelah ini, nanti yang sana baru queen atau king untuk kasurnya ya. Lemari juga cukup, meja kerja pun juga cukup teman-teman. Jadi meskipun ukuran ini berapa ya, sekitar 2,5 kali 2,5 lah ya, betul 2,5 cuman ceilingnya agak tinggi, 3,2an lah ya, bukan 3,5, 3,2an. Jadi sirkulasi udaranya masih bagus, terus dia juga dapat jendela, jadi ketambahan udara dari luar juga masih oke gitu ya, bagus sih. Terus yuk kita ke sebelah ini. Ini juga ukurannya sama teman-teman, sekitar 2,5 kali 2,5 ya, sebelahan gitu. Konsep kamarnya juga sama, terus furniturnya juga sama. Nah, mungkin ngikutin rumah contoh yang lain ya. Furniturnya kalau tempatnya sempit lebih di fullin ke atas, harusnya lebih bagus supaya kesannya lebih tinggi, lebih wah gitu ya. Tapi overall ini bagus, ada meja kerjanya pun, bahkan ada meja kerja bahkan. Jadi untuk ruangan segini dapat meja kerja ya lumayan, atau untuk meja rias bisa juga gitu ya. Dan nggak lupa ada jendela yang bisa dibuka juga, jadi udaranya masuk. Tapi ini sudah dapat AC ya, jadi sudah masuk dingin. Tapi di sini nggak dapat AC ya teman-teman ya, cuman rumah aja. Kita lihat gambaran rumah contohnya kayak apa. Oke, yuk kita masuk ke kamar utama. Di lantai yang terakhir ini, nah ini kamarnya yang paling besar ya. Ukurannya sekitar berapa ya, 2,5 kali 3 ini ada, jadi lebar ke samping. Nah ini untuk ranjangnya bisa queen atau king ya, meskipun agak gede dikit. Di sini masih ada space gede. Terus lemarinya, nah ini seru sih furniture ya. Kenapa? Nggak nampak di bawah teman-teman. Jadi benar-benar bawahnya itu masih ada space banyak untuk kita bisa explore ya, mau naruh barang-barang apa di sini bisa. Cuman harus lebih rapi. Lek nggak rapi ketok kotor ya jelek teman-teman. Jadi memang plusnya itu, plus minusnya ada ya. Plusnya bisa naruh barang, minusnya kalau nggak rapi ya kita kelihatan kotor rumahnya. Oke, nah ini juga nggak sampai atas gitu ya. Tapi sudah dapat meja kerja juga. Meja riasnya mungkin bisa di sini ya, karena di sini udah
space kosong gitu. Nah, yang bikin nilai plus lagi teman-teman, ini ada view dari depan ya. Nah, bisa kita lihat lingkungan dari Northwest Park sendiri sini sudah kebentuk banyak teman-teman. Mereka buka beberapa unit yang baru lagi dengan ukuran-ukuran yang sudah jadi sebutkan, dan masih ada stok, masih ada kesempatan gitu ya. Oh iya, kita mau bahas kamar mandi ya dulu teman-teman. Jadi episode kali ini kita akan membahas 2 rumah contoh sekaligus ya. Nanti akan lengkapnya bakal jadi jelasin yang di rumah contoh selanjutnya. Nah, ini juga sama speknya untuk kamar mandi yang di atas, ukurannya pun juga unda-undi ya. Rasanya kok lebih panjang yang di bawah ya daripada yang di sini ya. Jadi ini lebih kecil gitu ya ukurannya. Cuman sudah ada semua instalasi water heater, terus untuk shower, terus kloset duduk, wastafel. Bahkan interior untuk kacanya juga sudah ada ya. Jadi ini bisa dipakai untuk 3 kamar yang ada di lantai 2 dan lantai 3. Nah, tadi yang ukuran 5x10 teman-teman ya. Nah, sekarang kita jalan-jalan lagi ke ukuran yang 6x12, jadi lebih besar. Dan kamarnya ada banyak teman-teman, ada 4 ya. Jadi untuk ukuran 6x12 biasanya kamarnya 3. Di sini ada 4 teman-teman, jadi banyak. Dan di dalamnya nanti interiornya bagus pol gitu ya. Banyak spot-spot yang dimanfaatkan supaya ruangannya berfungsi dengan maksimal. Kayak misalkan di bawah tangga, terus habis itu kamarnya benar-benar detail-detail kecilnya itu diperhatikan. Oke, nggak usah banyak cincong lagi ya. Jadi 6x12 ini luas bangunannya 103 meter persegi teman-teman, 2 lantai ya. Kalau yang tadi 5x10 split level, kalau yang ini 2 lantai teman-teman ya. Jadi nanti kamarnya kebanyakan ada di lantai 2. Oke, yuk kita masuk ke sebelah sini. Oh, fasadnya dulu. Kita bahas fasadnya dulu. Nggak seberapa beda jauh ya dari yang rumah contoh 5x10 tadi. Bisa dilihat di sebelah kanan Tara. Nah, nggak seberapa jauh teman-teman. Cuman kalau di sini pelananya ini kelihatan lebih besar lagi. Terus tengahnya ada semacam kayak border kotaknya gitu ya. Nah, untuk desain-desain kayak gini sekarang teman-teman itu banyak mereka ambil spot yang unik ya. Jadi nggak umum. Terus mereka ambil yang timbul kayak 3D gitu. Jadi bisa kita lihat dari rumah contoh ini geometrisnya itu serasa timbul gitu ya. Terus warna yang diambil juga sama seperti yang di rumah sebelumnya. Ada warna coklat tua, coklat muda, kayu, dan juga warna hitam untuk di aluminiumnya. Oke, yuk kita masuk ke carportnya. Jadi carportnya ini, karena ini ukurannya 6 teman-teman ya. Jadi carportnya ini besar, bisa untuk 2 mobil gitu ya. Dan motor mungkin kalau dipepetin juga bisa, tapi lebih aman 2 mobil gitu ya. Terus di area sini fasilitasnya juga sama, ada box untuk sanyo box. Cara-cara untuk sanyo ini di dalam situ ada meteran air, ada tempat untuk bak sampah, dan juga ada taman teman-teman. Ini sudah dikasih batu koral ya, dan ada kerannya. Jadi untuk kita bisa cuci mobil di sini bisa. Nah, kalau teman-teman ambil di Citraland Northwest Park ini teman-teman, ini ada promonya, ada banyak ya. Salah satunya adalah teman-teman bakal dapat kanopi ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu beli lagi kanopinya. Jadi akan sama setiap rumah teman-teman. Jadi fasad depannya sudah bagus dan kita udah ketambahan inilah. Jadi nggak lebih repot lah, lebih enak kitanya. Oke, yuk kita masuk ke area sini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, ini ada semacam kayak teras gitu ya. Nggak boleh ngintip. Jadi area teras ini ya lumayan lah, bisa untuk satu kursi. Jadi kalau ada tamu bisa nunggu di sini dulu, gitu ya. Sama juga untuk Citraland, fasadnya nggak bisa dirubah teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau ambil yang bisa dieksplor lagi, ambil yang lebih besar. Ada yang 6x12, ada yang 6x15. Cuman ini benar-benar sudah fix bangunannya gitu ya. Yuk kita masuk ke dalam. Oke, sekarang jadi sudah ada di ruangan yang pertama, yaitu ruang tamu, dan lagi-lagi open space teman-teman. Jadi dari ruang tamu ke dapur, ke ruang makan ini nggak ada sekat sama sekali, supaya rumahnya tampak lebih gede gitu ya. Nah, kalau kita pertama kali masuk, kesannya adalah benar-benar Scandinavian ya. Jadi mereka pakai warna yang coklat, terus kayu, warna-warna coklat muda kayu gitu ya. Nah, ini sangat kental banget. Apalagi di ruang tamunya ini dan dapurnya ya terutama ya, banyak
coklatnya dan banyak warna putihnya. Nah, kalau kita tahu Scandinavian itu, apalagi Japanese Scandinavian teman-teman ya, itu desainnya simple, unik, tapi juga fungsinya beragam ya. Salah satunya adalah di sofa ini. Jadi bawahnya sama atasnya untuk bagian sponsnya ini dibedakan teman-teman. Jadi kita nggak repot untuk pindahan atau mau ekspor yang lain. Nah, untuk top table yang di dapur ini itu sama kayak di buffet depan dan meja, jadi benar-benar serasi gitu ya. Di satu line ini mereka pakai konsep yang sama gitu, batuan, dan kelihatan lebih elegan, lebih mahal ya. Terus di interiornya juga sudah pakai backdrop, terus pokoknya cantik banget di sini. Nah, ini area dapur sudah di fullkan semua. Nah, maksudku kayak gini, jadi rumahnya kelihatan lebih tinggi ya. Nah, ini ceilingnya sekitar 3,5 teman-teman. Ini tinggi dan nggak ada yang lebih ke bawah atau lebih ke atas. Jadi benar-benar flat semuanya di lantai satu ini. Nah, di lantai satu ini ada satu kamar tidur ya. Nanti tiganya dari atas teman-teman. Satu kamar tidur ini lumayan besar. Ya, apalagi furniturnya mendukung. Yang pertama, lemarinya di-film sampai atas, kelihatan lebih tinggi. Yang kedua, untuk area kasurnya itu agak ke bawah. Ini kayak punya aku di rumah ya. Waduh, promosi. Nah, punya aku di rumah juga kayak gini teman-teman. Jadi kasurnya tuh nggak naik ke atas, biasanya sepinggang kita atau mana ya, atasnya dengkul lah ya. Nah, ini nggak, ini benar-benar di bawah. Jadi sirkulasi udara di atas ini lebih enak teman-teman. Nafasnya nggak lebih sesek gitu loh. Itu. Terus dia juga kedapatan di lantai satu ini kamarnya dapat jendela yang bisa dibuka keluar, area outdoor gitu ya. Jadi sirkulasi udara meskipun nggak pakai AC bisa dapat dari sana. Oke, yuk kita lanjut ke yang area outdoor. Oke, kita ke area semi outdoor ini teman-teman. Jadi betul semi ya. Kenapa? Soalnya yang harusnya ini area outdoor semua, cuman dikasih kanopi sehingga masuknya nggak terlalu banyak. Nah, ini di sini dibuat untuk ruang servis area, jadi udah ada gambarannya gitu teman-teman. Mesin cuci itu di sini bisa untuk gantung baju, naruh baju kotor juga bisa. Tapi kalau teman-teman mau di sini pakai taman pun juga oke. Nah, untuk aluminiumnya sendiri teman-teman, kusennya ini pakai aluminium ya, warnanya hitam. Jadi kelihatan lebih bold gitu semuanya dari jendela ini. Nah, untuk pintu kamar-kamarnya itu pakai kusen kayu teman-teman. Jadi apa namanya dibedakan ya, jendela biasa, terus pintu yang dibuat untuk sesuatu yang general pakai aluminium, kalau masuk ke kamar pakai yang kayu. Nah, hal yang spesial lagi dari rumah ini yang tadi Jadid bilang adalah mereka memanfaatkan space tertentu untuk sesuatu yang lebih fungsional. Yang pertama adalah ini apa namanya, meja makan. Jadi meja makannya ini menjorok ke dalam bawah tangga teman-teman ya. Biasanya bawah tangga full untuk kabinet, untuk penyimpanan, tapi di sini enggak, dimanfaatkan untuk meja makan sehingga meskipun ukurannya 6x12 dan kamarnya banyak, tapi tetap dapat meja makan yang proper. Ya, ini bisa dipakai untuk di sini 2, di sana bisa 3, kemungkinan di sini bisa ditambahin 1, berarti berapa? 6 ya. Bisa dipakai 5 sampai 6 orang gitu ya. Jadi kayak di kafe gak sih? Ini nggak boleh duduk, nggak boleh duduk karena ini rumah contoh ya. Kita menjaga ketertiban. Selain itu, nggak meninggalkan lagi juga kabinetnya. Jadi meskipun dipakai untuk meja makan, tapi juga disediakan space. Nah, karena tadi sudah banyak dipakai untuk meja makan, space-nya nggak terlalu banyak untuk penyimpanan. Tapi menurutku ini bagus sih untuk apa namanya, supaya mobilisasi kita di sini tuh nggak terlalu sempit-sempit amat gitu ya. Lebar pol. Gitu, apalagi ditambahin di sini pakai granit, motifnya kayu kasar ya, bukan coklat standar, kayu kasar. Nah, ini juga nambah kesan elegan dan lebih apa ya, lebih ketok jumbo, lebih ketok lebar gitu ya. Nah, di lantai satu ini ada kamar mandi juga teman-teman. Speknya kemungkinan sama dengan yang rumah sebelumnya, jadi temboknya dan bawahnya pakai granit abu-abu, terus ada shower, ada kloset duduk dan juga ada wastafel beserta kacanya ya. Nah, aku lebih prefer yang ini sih, soalnya yang pertama lebih tinggi daripada yang tadi, ceilingnya, udaranya bagus, bisa dimanfaatkan kayak gini.
space-nya kelihatan luas semua gitu ya, dan kamarnya ada banyak. Yuk kita cek kamarnya ke atas. Nah, salah satu keunikan lagi dari rumah contoh ini, dan nanti teman-teman kalau mau ambil unit yang ini juga akan mendapatkan hal yang sama, yaitu ada pencahayaan di tangga ya. Kalau kita tahu tangganya ini bukan kayak lorong, tapi benar-benar kelihatan area ruang tamu tadi, dan kedapatan ceiling yang tinggi ya. Ini sekitar berapa ya? 6 meteran ada ya. Tambahan yang atas yang ada kacanya ini, ada cahayanya ini, itu sekitar 30 cm lagi, jadi sekitar 6,3 ya. Jadi tinggi gitu ya. Nah, kalau siang teman-teman, pagi sampai sore lah ya, kita bisa kedapatan cahaya di sini. Jadi kita bisa lebih hemat listrik dan apa ya, lebih ada kesan nature-nya gitu ya. Apalagi di bawah tadi ada tanaman-tanaman hias gitu. Jadi kesan nature-nya lebih ada, kita bisa lebih hemat energi. Untuk ukuran tangganya sendiri juga tidak sempit, sama seperti yang tadi di rumah yang 5x10 gitu ya. Lebar, ada pegangannya. Kalau yang tadi kan pegangannya nggak ada ya. Ini ada pegangannya. Nah, di lantai 2 ini ada 3 kamar teman-teman. Tapi sebelum kita ke kamarnya, nah biasanya kalau kita review rumah yang kosong kemarin kan cuman gambaran aja ya, gimana sih naruh meja kerja di space kosong di lantai 2. Nah, salah satunya adalah ini. Oke, jadi mereka pakai space ini benar-benar di fitin antara pegangan tangga ini sama meja kerja. Jadi benar-benar semuanya dieksplor supaya kebutuhan kita di sini tuh tercukupi semua, bisa untuk bekerja tapi juga nyaman untuk ditinggali gitu ya. Nah, oke, kita ke area yang kamar tidur pertama dulu. Nah, ini kamar tidur yang kamar tidur kedua ya. Kamar tidur kedua di lantai 2. Yang bawah tadi untuk anak, ini rasanya 2 juga untuk anak gitu ya. Jadi banyak interior yang playful, warnanya warna-warni gitu ya. Ini warna hijau, warna kuning. Nah, aku kecilanku aku seneng kasur kayak gini sih. Kok munggah-munggah. Tapi tidak pernah tergapai ya. Tapi tidak apa-apa, kita bisa explore nanti di masa depan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita, oke. Nah, ceilingnya sendiri di lantai 2 teman-teman, ini hampir sama kayak di bawah ya, cuman agak pendek sedikit. Kalau di bawah tadi 3,5, ini mungkin 3,2an ya. Iya betul, sekitar segituan. Terus kebagian juga jendela yang bisa dibuka, jadi sirkulasi udaranya masih bisa terjaga. Sudah ada stop kontaknya. Terus apalagi ya, lampu-lampunya ini ada lampu downlight, ada yang lampu sorot gitu ya. Jadi pasti lampu sorotnya warna kuning, jadi lebih kelihatan mewah gitu ya. Nah, kembali lagi kusennya itu pakai kusen kayu teman-teman. Nah, kalau rumah contoh kayak gini kembali lagi ya nggak pakai pintu, jadi bener-bener pelong kita bisa lihat, nggak usah repot-repot. Nah, ini adalah lebih seneng mana ngono ya. Seneng banget. Wow. Ya tercengang. Oke, di kamar tidur yang kedua ini masih untuk anak. Jadi ukurannya hampir sama semuanya ya. Cuman yang di bawah tadi lebih besar. Ini ukurannya sekitar 2,5 x 2,5 persegi gitu ya. Ceilingnya juga sama 3,2, nggak setinggi yang bawah gitu. Terus mereka benar-benar memanfaatkan ini banyak fitur-fiturnya ya untuk anak-anak kecil ya, untuk toddler gitu-gitu ya. Ini bisa untuk tempat gantung baju, bisa untuk duduk. Terus bawah ini bisa untuk belajar. Terus di situ bisa naruh buku, lemari pun juga ada. AC-nya juga penempatannya bagus di kaki. Terus bawah ini laci-lacian. Terus baru kasurnya ada di atas ya. Nggak lupa juga ada jendela. Cuman kalau untuk anak kecil mending jendelanya dipatenkan ya, karena bahaya gitu ya. Oke, yuk kita lanjut ke sebelah. Jadi sebelah ini ada kamar mandi teman-teman. Kamar mandinya ada 2 ya, satu di bawah dan satu di atas gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekilas dari depan, kamar mandi ini estetik ya. Abu-abu semua, kayak abu-abu dan hitam dan putih. Terus ketambahan aksen kayunya dikit, jadi benar-benar elegan teman-teman. Scandinavia-nya dapat banget. Terus yang spesial adalah dapat cahaya juga. Jadi sudah ada kaca tempernya gitu ya. Meskipun kita siang-siang nggak pakai lampu, sama kayak di yang void tadi, daerah tangga, itu juga sama seperti ini. Jadi cahaya bisa masuk sehingga kesan nature-nya lebih dapat dan kita hemat listrik.
Oke, ini lebar teman-teman, fasilitas juga sama, shower, kloset duduk, wastafel dan kaca. Oke, kita masuk ke kamar utama. Oke, kamar utama ini ukurannya paling besar tentunya ya. Terus interiornya juga paling elegan daripada yang lain-lain ya, iyalah. Yang tadi kan untuk anak-anak pasti lebih playful ya. Di sini lebih elegan. Nggak cuma elegan tapi banyak hal-hal yang kamuflas teman-teman ya. Kalau kita lihat sebelah sini backdropnya kan sudah banyak kabinet-kabinet, sudah banyak lemari gitu ya. Jadi untuk penyimpanannya sudah ada. Nah sebelah sini jangan sampai kita tertipu ya. Nah jadi sebelah sini itu ini bukan tembok biasa, tapi bisa kita lihat, bisa kita buka di sini tembus ke toilet ya. Tembus ke kamar mandi. Nah kamar mandinya gede. Nah sebelum kita masuk ke sana, di sini ada lemari juga teman-teman. Weh. Nah, jadi apa namanya? Lebih tricky gitu ya. Nggak terlalu banyak pattern yang ditimbulkan di sini. Jadi benar-benar ini kayak polos warna abu-abu, ada coklatnya wis gitu toh. Jadi mainnya mereka banyak di sini gitu ya. Yuk kita masuk ke kamar mandinya. Oke, kita masuk ke kamar mandinya ya. Nah, revisi sedikit, kamar mandinya ternyata 3. Untuk yang dipakai untuk bersama ada 2. Satunya untuk kamar mandi dalam di ruang utama ya. Jadi ini kamar mandinya lebar, konsepnya juga sama, dinding dan bawahnya pakai abu-abu gitu ya. Ada shower, ada kloset duduk dan juga ada wastafel. Dan juga ada blowernya gitu ya. Terus ini ke bagian kaca juga yang tembus cahaya tok ya. Jadi sama kayak yang tadi di kamar mandi sebelumnya, itu dari atas, ini dari samping. Jadi meskipun kita tutup, masih cahayanya masih bisa masuk, jadi kita hemat listrik. Oke, nah di kamar utama ini sendiri, ini kita kedapatan balkon teman-teman ya. Untuk ukuran yang 6x12 ini, rumah contohnya sudah dapat balkon, tapi nggak seberapa gede gitu ya. Jadi kita nggak usah terlalu berekspek banyak sama balkonnya. Cuman untuk apa ya, lihat-lihatan aja masih oke lah. Aduh, oke. Ayo, nah kita bisa lihat lingkungannya teman-teman. Kalau Citraland bikin ini gak main-main ya. Bangunannya sudah pasti bagus. Terus lingkungannya juga jadinya cepet. Dan fasad depannya sama semua, jadi bikin lebih rapi. Listriknya underground. Terus untuk sisa tanah yang kosong kayak di depan ini, mereka pakai untuk taman. Jadi kalau apa namanya, kita punya anak mau foto-foto, ada keluarga yang berkunjung gitu ya, tempat parkirnya juga banyak teman-teman. Terus kita lihat rata-rata jalannya juga segini, bisa sampai 3 mobil ya, sekitar 8-9 meteran kayak gitu. Jadi udah banyak. Terus di sini juga ada fasilitas baru teman-teman ya. Kalau kita tahu Citraland kan sudah banyak area komersialnya. Nah untuk area Northwest Park sendiri akan ada fasilitas baru, yaitu yang pertama teman-teman ada swimming pool untuk dewasa dan anak-anak ya. Jadi bukan untuk anak-anak aja, kita yang dewasa juga bisa renang. Ada children playground kayak semacam taman bermain anak. Ada picnic ground ya, ini juga jarang, di mana-mana masih belum ada picnic ground. Ada jogging track, tempat untuk lari teman-teman. Ada chilling spot with gazebo, jadi tempat-tempat untuk nongkrong kayak communal area sama tetangga-tetangga. Kalau misalkan ada acara apa-apa bisa di sana. Oke, untuk teman-teman yang mau ambil di sini, ambil di Citraland Northwest Park gitu ya. Kita sudah tahu tadi fasilitasnya apa, jalannya gimana, lingkungannya seperti apa. Nah ini ada promo teman-teman. Yang pertama adalah free canopy, jadi nanti kanopinya teman-teman bakal dapetin kayak ini di depan. Terus yang kedua free smart home, jadi kayak smart lock, terus kayak CCTV teman-teman juga dapat. Terus yang ketiga ada free AC di setiap kamar, jadi hemat banyak gitu ya. Kalau kita tahu kanopi itu sekitar 8 jutaan sampai 10 jutaan. Terus CCTV, smart lock juga hampir 5 jutaan ya. AC 2,5 juta kali ini berapa kamar ini? 4 kamar, jadi lumayan, kita hemat sekitar 20 jutaan. Nah suratnya teman-teman ini adalah SHGB, jadi teman-teman bisa nanti upgrade ke SHM gitu ya. Jadi untuk di KPR kan pun juga bisa. Bahkan untuk teman-teman yang KPR itu ada promo tersendiri ya, tak sebutin soalnya ini wakai promo nih. Yang pertama harganya sudah termasuk PPN, IMB, penyambungan air bersih dan listrik. Jadi airnya kan sudah PDAM ya, listriknya sekitar 2.200. Terus harganya sudah termasuk AJB, balik nama, dan HGB tadi teman-teman. Terus sudah termasuk biaya BPHTB dan termasuk biaya KPR.
kayak semacam provisi, admin, APHT, SKMHT, seperti itu sudah termasuk semua ya. Kalau teman-teman butuh info lengkap, teman-teman langsung kontak Jadid aja. Nah, harganya sendiri berapa? Harganya untuk yang unit yang tadi 5x10 teman-teman, itu harganya mulai dari 800 jutaan. Nah, untuk unit yang 6x12 ini yang lebih besar ini harganya 1,2 aja. Tapi dengan ketentuan harus UTJ di bulan ini teman-teman. Jadi maaf banget agak terlambat, tapi kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa langsung kontak Jadid maksimal 30 Maret ya, hari Kamis, antara hari Rabu atau hari Kamis itu adalah terakhir UTJ untuk dapat promo yang ini. Jadi teman-teman langsung kontak Jadid aja, nomornya ada di bawah ini gitu ya. Oke, thank you teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman punya pertanyaan tentang rumah Citra Leno Hotel Spark ini, teman-teman bisa langsung kontak Jadid, nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman, keluarga, kerabat, pacar semuanya yang butuh rumah. Dan see you in our next video. Bye-bye.